Seorang pria hanya menatap sekilas lukisan yang miring di dalam ruangan tanpa menyadari bahwa sesosok bayangan hitam telah diam-diam menyelinap keluar di belakangnya. Namun sebelum sempat pergi jauh, ia mendengar suara gaduh dari arah pintu sehingga pria itu segera berlari keluar untuk memeriksa keadaan. Tetapi di luar sana sama sekali tidak ada tanda-tanda keberadaan siapapun. Ia tidak menyadari bahwa bayangan hitam tadi sebenarnya sedang meringkuk bersembunyi di bawah tangga. Pada malam itu ketika tuan rumah sedang pergi mengendarai mobil, sang pencuri memanfaatkan kesempatan untuk menyelinap masuk. Ia bahkan mematikan jaringan internet di dalam rumah karena tujuannya masuk ke sana bukan untuk mencuri barang, melainkan ingin menyelesaikan sebuah karya grafiti. Namun tepat saat ia bersiap beraksi, terdengar suara aneh di dalam ruang bawah tanah yang mendorongnya untuk turun dan memeriksa. Di ruang bawah tanah, meskipun hanya terlihat sebuah kipas angin yang berputar, si pencuri justru menemukan laci yang berisi banyak bom serta beberapa foto yang sangat aneh. Ketika ia memperhatikan foto-foto tersebut, terdengar suara lain di sampingnya hingga foto-foto itu jatuh berserakan. Ketika membungkuk untuk mengambilnya, ia menyadari adanya cahaya terang dari balik rak yang ternyata menyembunyikan sebuah pintu rahasia. Begitu melihat ke dalam, ia langsung jatuh terduduk lemas karena ketakutan. Tak lama kemudian, tuan rumah pulang lebih awal karena menyadari jaringan internetnya terputus. Peristiwa di awal cerita pun terungkap dan si pencuri yang telah kembali ke rumahnya sendiri semakin dihantui rasa takut oleh apa yang telah ia lihat. Setelah melalui pergulatan batin, ia memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Namun dua orang polisi yang datang hanya melakukan pemeriksaan sekedarnya lalu pergi begitu saja. Hal ini terjadi karena pemilik rumah tersebut adalah seorang hakim terkenal yang memiliki hubungan dekat dengan pejabat tinggi kepolisian. Menyadari hal itulah, si pencuri tidak berniat menyerah. Malam berikutnya ketika tuan rumah kembali pergi, si pencuri menyelinap lagi ke ruang bawah tanah dan membobol pintu rahasia tersebut. Di dalamnya, ia menemukan seorang pria tawanan yang tubuhnya penuh luka. Ia pun berusaha menyelamatkan pria tersebut, tetapi situasi berubah ketika seseorang mencoba membuka pintu. Terpaksa si pencuri menyembunyikan kembali tawanan tersebut dan bersembunyi di dalam lemari sebelum tuan rumah masuk ke dalam ruang rahasia sambil membawa tongkat kayu. Setelah tuan rumah berada di dalam, si pencuri keluar dengan membawa palu dan mencoba menyerang, namun ia terpleset dan jatuh. Akibatnya ia dihabisi secara brutal, tubuhnya dihancurkan lalu dibakar hingga menjadi abu. Tuan rumah kemudian membuang seluruh abu tersebut ke dalam toilet tanpa meninggalkan jejak.